Psikologi Recording in lingkungan, progress. toksikologi lingkungan yang dipengaruhi oleh produk-produk farmasi yang nantinya mempengaruhi lingkungan dan dampaknya itu nyata berpengaruh terhadap manusia seperti itu. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang fenomenasi dari atau dampak keracunan dari lingkungan makhluk hidup yang ada di sekitarnya ya terhadap manusia. Nah, sekarang kita coba untuk mengulas bagaimana keracunan atau toksisitas yang dihasilkan dari proses kontaminasi di lingkungan, kemudian yang akhirnya mencemari lingkungan dan berbalik lagi membuat manusia jadi sakit atau kena dampak terhadap toksiknya, zat toksiknya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Maaf kalau agak terputar-putar gitu ya. Ya, langsung saja kita masuk kepada toksisitas yang diakibatkan limbah atau produk farmasi seperti itu ya. Umumnya sih di sini eh, yang ingin saya jelaskan, yang ingin saya berikan adalah bagaimana suatu limbah ya kan dari produk farmasi itu dapat mencemari lingkungan gitu. Dan nanti lingkungan itu ya kan setelah dia berada di lingkungan terakumulasi oleh biota atau makhluk hidup atau ekosistem yang ada di dalamnya. Pembuangan limbah umumnya selalu akan dibuangkan ke daerah terestrial, air maupun udara. Nah, yang paling banyak ya kan yang kita lihat kalau limbah-limbah industri itu ya tiga itu tadi gitu. Nah, itu sebelum melakukan pembuangan pada umumnya atau kita melakukan eliminasi dari produk farmasi itu ada proses yang harus dilakukan. Tetapi bisa saja terjadi kebocoran, bisa saja terjadi ketidaksempurnaan atau neutralization of limbah gitu ya kan. Itu bisa saja terjadi. Nah, atau satu lagi sebetulnya adalah penggunaan produk farmasi bukan limbah lagi ini judulnya limbah tapi bisa juga yang umumnya adalah penggunaan produk farmasi yaitu seperti antibiotik dan zat-zat lainnya zat-zat hormon itu pada produk pangan seperti itu produk pangan yang akhirnya nanti terakumulasi di manusia setelah dikonsumsi seperti itu bisa maksudnya jadi ini sih apa cemaran pada bukan cemaran maksudnya penyalahgunaan produk farmasi pada pangan jatuhnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ada tiga judul di sini antimicrobial resistant atau superbug, kemudian bioakumulasi melalui rantai rantai makanan laut dan ada efek koktail pada air minum. Nah, yang jelas itu adalah yang paling banyak adalah antimicrobial resistant. Itu paling banyak terjadi itu. Kemudian kalau bioakumulasi rantai makanan laut, maksudnya di sini setelah dibuang ya kan, dibuang ke ya di laut seperti itu secara tidak benar, maka akan terjadi akumulasi pada habitatnya. Kemudian efek koktail atau koktail efek itulah campuran dari beberapa limbah ya kan yang berada di sungai maupun laut atau maupun dari perairan yang ada itu multi dari produk-produk farmasi yang atau limbah produk farmasi yang dibuang di laut seperti yang dibuang di pada perairan itu sehingga pada saat nanti diolah kembali menjadi air minum kemungkinan besar ada beberapa yang tidak mengalami degradable seperti itu atau masih kuat dalam stabilitasnya baik menggunakan enzimatik maupun menggunakan termal dalam proses pengolahan limbahnya. Nah, tapi yang di sini yang akan saya lebih tekankan adalah pada residu farmasi dalam pangan atau ancaman senyap bagi kesehatan manusia. Nah, begitu. Jadi selama ini kan pestisida ya itu kan bukan produk farmasi, tetapi ada beberapa hormon itu termasuk dalam produk farmasi. Gitu. Walaupun di pertanian itu masuk dalam produk farmasi hormon. Ada beberapa hormon yang mirip sekali dengan apa? Dengan pertumbuhan berkaitan dengan pertumbuhan itu
digunakan untuk meningkatkan massa suatu sumber pangan atau sumber makanan kita. Nah, itu digunakan dalam veterinary peternakan maupun ya terutama di peternakan ya maupun di kalau di pertanian itu tidak secara langsung. Tuh. Nah, di sini kita ada judul ya kan sporadisme penggunaan antimikroba. Jadi kalau di peternakan ya kan di peternakan ya kalau di pertanian ada gitu ya kan juga ada digunakan beberapa antimikrobial atau digunakan sebagai anti fungi, anti fungi itu terdapat di pada pertanian tetapi saya menekankan pada produk peternakan. Nah, di sini ada tiga ya kan ada resistensi antimikroba, ada disbiosis mikrobial usus ya kan kemudian terjadi hipersensitivitas ya kan akibat alergi dari beberapa golongan antibiotik seperti itu. Nah, pada dasarnya ya kan kalau yang tadi yang ini resisten antimikrobial itu sama seperti yang awal saya jelaskan. Banyak ya kan hewan mamalia maupun unggas itu disuntik oleh antimikrobial atau antibiotik atau antibakteri. Nah, pada dasarnya semua obat itu boleh diberikan, tetapi ada yang dinamakan waktu penghentian. Nah, ini tidak, terkadang itu langsung diberikan terus secara rutin tanpa memikirkan apa durasi atau regimen dari pemberian antibiotiknya atau antibakterialnya, sehingga ada akumulasi. Saat akumulasi, ya kan, di dalam daging, di dalam otot, nah itu perlu ada namanya kita tahu kalau toksisitas juga ada toksisitas maupun farmakodinamik itu ada proses namanya ATME ya. Dan kita harus sampai di proses ekskresi seperti itu yang harus dilakukan atau yang harus ditunggu. Nah, tetapi pemantauan itu terkadang kan hanya ada kan kita lihat dinasnya di mana gitu. Dinas itu ada di dinas pertanian, peternakan itu ada masuk dinas pertanian atau enggak dinas peternakan ada seperti kalau nggak salah. Ada dinas peternakan. Dan sampai di situ berarti kan ada dokter atau ada petugas pengawas. Nah, kadang itu loss di situ tanpa masuk kita tidak tahu regulasinya dari hewan itu disembelih hingga hewan itu dipasarkan di pasar tradisional atau pasar modern, nah kita tidak tahu begitu. Apakah benar eh, obat atau antibakteri atau hormon yang diberikan itu sudah mengalami ekskresi atau pembuangan dari kinetika obat itu sendiri selama di dalam tubuh. Nah, jika tidak, ya kan, pemberian antibiotik yang sporadis itu bisa menyebabkan bakteri menjadi resisten. Bakteri resisten, ya kan? Bakteri resisten itu kita jangan berpikir yang dimakan saja yang akan kena ke kita seperti itu. Tetapi pada dasarnya pada saat itu dibuang, ya kan? Dalam bentuknya kan ada dalam bentuk yang sudah terurai dan ada yang bentuk yang tidak terurai. Maaf kalau mamalia pasti ada air seninya, kemudian kalau unggas itu tidak kencing tapi dia dalam dalam kotorannya seperti itu. Nah, itu kan jatuh di bawah. Jatuh di bawah tuh kan yang proses pembusukan ada mikroorganisme pembusuk ya. Nah, di situ kalau dia dia proses itu berlangsung di tanah gitu ya kan. Kemudian kemudian nanti ada pembersihan dan segala macamnya gitu dari kandangnya, itu kan kemana-mana airnya di teritorial gitu kan, di bagian tanah. Nah, itu juga akan menyebabkan yang namanya resistensi di lingkungan. Resistensi di lingkungan, kemudian bakteri itu saling berkonjugasi untuk perkembangan biaknya, karena bakteri itu tidak hanya melakukan binary fission, tapi dia juga bisa melakukan sexual reproduction untuk di mana sexual reproduction itu dia akan mentransfer gen A yang ya gen dari yang laki-laki yang jantan atau yang betina itu saling mentransfer seperti itu, menukar informasi untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, itu makanya kita kenal dengan plasmid ya kan
itu merupakan salah satu ekstrak kromosom, ekstrak DNA dari bakteri yang juga membawa suatu informasi yang bisa diberikan secara konjugasi kepada bakteri yang lainnya, seperti itu. Dan ini akan menyebabkan hal ini yang menyebabkan sel bakteri mengalami mutasi sehingga dia bisa resisten terhadap berbagai antimikrobial seperti itu. Kemudian ada namanya di disbiosis mikrobioma di usus ya kan. Nah, kalau misalnya kita tadi dalam dalam kadar tertentu seperti gentamisin itu sering cukup digunakan pada ayam, kalian bisa cari jurnal-jurnal yang terpopuler pada saat ini itu sering diberikan selain untuk sebagai fungsi utama yang antimikrobial juga bisa meningkatkan massa daging dari unggas. Nah, itu kalau sering diberikan ya kan, golongan-golongan seperti tetrasiklin atau makrolida itu dapat menyebabkan ya kan, menyebabkan tadi peradangan usus karena sistem imun yang ada di bagian usus ya kan, disbiosis mikrobioma usus itu menurun sehingga memicu suatu peradangan atau penurunan sistem imun pada usus kita. Nah, belum lagi kalau penggunaan beta laktam yang tidak bijak begitu ya, golongan penisilin atau beta laktam masuk beta laktam itu juga nggak semua orang bisa menerima beta laktam. Ada namanya shock anafilaksis atau reaksi hipersensitivitas atau alergi. Nah, itu yang menyebabkan individu bisa saja mengalami shock anafilaksis dikarenakan daging ayam atau daging daging hewan itu yang mengandung golongan antibakteri atau antimikrobial golongan beta laktam seperti itu. Ya kalian pasti sudah tahu namanya shock anafilaksis berarti itu mengalami peradangan ya kan ruam karena sistem imun bekerja hipersensitivitasnya meningkat. Biasanya shock anafilaksis itu masuk pada uh, tipe hipersensitivitas bisa yang 4 seperti atau yang 3 gitu. Nah, kemudian ada penggunaan hormon sintesis atau dan pemacu pertumbuhan. Nah, di sini ada seperti diethylstilbenbestrol ya kan atau zenarol atau trenbolone itu juga apa kalau digunakan ya kan pada hewan itu bisa mereka apa, memblokir sistem hormon yang ada di tubuh manusia. Seperti itu. Contohnya gangguan sistem endokrin itu bisa diganggu oleh hormon-hormon yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada risiko karsinogenisitas, ya kan? Itu juga akan terjadi gitu. Kalau karsinogenik ya kan berarti risiko kanker akan terjadi seperti itu. Atau terjadi proses pubertas dini. Jadi mengkonsumsi makanan yang diberi atau yang disuntik oleh hormon ya kan itu akan menyebabkan pubertasnya lebih lebih cepat dibandingkan waktunya. Ada beberapa kasus juga bukan gara-gara ya penelitian bukan kasus, tapi memang ada kasus bahwa anak 6 tahun itu sudah menstruasi. Itu kan sesuatu hal yang aneh begitu pada memang pertumbuhannya tidak lazim juga gitu si anak perempuan ini seperti itu dan dia sebelum waktu biasa kalau orang sudah menstruasi kan udah masuk akil balik ya 15 sampai 17 tahun lah seperti itu. Ini usia 6 tahun kan tuh abnormal yaitu salah satunya dipacu oleh hormon yang terdeposit atau terakumulasi pada suatu makanan seperti itu. Kemudian ada juga yang menggunakan golongan salbutamol dan klenbuterol. Itu kan golongan vasodilator ya untuk obat-obat asma gitu. Nah, itu juga fungsi utamanya ya kan kalau kita diberi ya mau ya ini pada peternakan sapi dan babi ya begitu ya. Kita kan tidak tahu ya. Kalau di peternakan yang sudah modern ya tentu saja mereka akan ketat ya negara-negara maju itu akan tetap ketat gitu ya kan tapi bagi negara berkembang India terutama oh India paling parah kalau India itu
banyak kasus-kasus sebetulnya yang bisa dilihat India India dan Jepang saat itu, saat saat dulu Jepang ya, dulu Jepang. Tapi yang paling parah itu India. Ya karena tahu aja dia punya beberapa kasta yang dalam dalam sistem bermasyarakatnya kan banyak kasta ya gitu. Itu paling parah untuk memenuhi kebutuhan makan ya kan. Itu ya penggunaan apa saja itu sangat sangat dihalalkan gitu kan. Ada India yang memang menggunakan yang makan sapi, ada India yang tidak makan sapi gitu ya, ada masyarakat India nggak makan sapi, dan ada juga yang mengkonsumsi babi juga. Nah, golongan salbutamol dan golongan klenbuterol ini ya kan, dia itu dapat bertahan ya kan dalam sistem pemanasan, artinya dia termostabil seperti itu. Dalam pemanasan yang tinggi dia tidak mengalami degradasi. Nah, ini kalau banyak intinya ini semua eh, kalau dikonsumsi terus-menerus, bukan ada saat kalau shock anafilaksis pastinya itu sekali ya, begitu. Sekali dua kali itu bisa ada proses shock dan jumlahnya. Tetapi gini pada saat kalau dikonsumsi terus-menerus, nah ini akan yang akan terjadi adalah meliputi proses hal-hal yang gejala yang kita alami gitu, seperti tradikardi ya kan, berarti jantungnya bergetar cepat, kemudian tremor, tremor itu otot gemetar, kemudian pastinya ada vomiting dan eh, vertigo dan vomiting seperti mual dan apa pusing dan mual seperti itu. Nah, ini kalau beberapa hal yang bisa kita perhatikan dalam proses keracunan atau toksisitas diakibatkan oleh zat ini. Nah, intinya itu yang seperti saya jelaskan di awal itu adalah ketidakpatuhan terhadap withdrawal time atau waktu henti obat. Nah, intinya semua itu tidak ada permasalahan kita menggunakan itu. Tetapi harus ada namanya proses henti obat. Jadi kalau ayam itu dipanen itu setahun sampai 3 kali, dalam 3 bulan bisa panen, itu sudah tidak lazim begitu. Jadi bukan saya melarang untuk makan melarang untuk makan ini ya. Suara saya masih terdengar kan ya? Bukan melarang untuk makan ayam seperti itu atau makan eh sebentar, hewan yang ada di sekitar kita gitu. Maksudnya hewan yang bisa dimakan, tetapi kita harus bijak untuk melihat melihat apa yang kita makan dan kualitas dari apa yang kita makan. Nah, tentunya ini faktor ini sangat berpengaruh pada faktor ekonomi. Makanya toksikologi, yang mempelajari toksikologi dalam farmasi itu mempelajari suatu racun, tapi ilmunya interdisiplin dari pengetahuannya. Itu tidak bisa pengetahuannya hanya satu. Jadi kalau jangan mengambil kesimpulan berarti Pak kita harus makan yang bersih dan benar itu seperti apa. Nah, itu agak sulit karena kita tahu idealnya seperti apa, tetapi kita tidak bisa ada hal yang tidak bisa kita atur karena ya ada keterbatasan dari faktor ekonomi, salah satunya seperti itu. Nah, makanya selalu ada standar nasional, kemudian ada selalu dalam pangan atau dalam produk farmasi itu tidak diperbolehkan adanya A dan B. Apalagi kita juga harus mengetahui kalau di hewan-hewan mamalia, hewan-hewan penghasil susu, itu kita harus tahu bahwa beberapa zat itu juga bisa terakumulasi di apa hasil ternak itu kan bukan hanya daging tapi susunya juga bisa gitu, juga bisa terakumulasi di situ karena beberapa senyawa mungkin mengalami kompleks dengan protein yang ada di susu pada kelenjar susu sehingga dia terbawa dan akhirnya juga bisa dikonsumsi oleh manusia dan menyebabkan hal itu terjadi gitu, hal yang tidak inginkan. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kita masuk yang kedua adalah toksisitas yang diakibatkan oleh foodborne ya gitu atau kontaminasi yang terjadi
saat makanan itu akan dijual atau mengalami distribusi atau akan digunakan gitu. Foodborne ini juga hanya pada makanan sebetulnya. Foodborne itu juga bisa terjadi pada produk farmasi, herbal, ya kan, bahan baku herbal. Kemudian kan gini, kalau kalian mendengar istilah yang cukup kuno menurut saya, sortasi basah, sortasi kering, pembuatan simplia harus dirajang dan segala macam, itu semua bisa kita pangkas kalau kita punya teknologi sebetulnya. Ya kan, saat sortasi basah ya kita bisa cuci. Kemudian yang urgensinya adalah bagaimana kelembaban dan pengeringan. Kemudian selama penyimpanan itu apakah bisa kita jamin rumah penyimpanannya seperti itu. Jadi proses pengeringan yang terpapar oleh cahaya matahari secara langsung, kemudian udara secara langsung, yaitu menyebabkan adanya kontaminasi. Tidak usah jauh-jauh begitu ya kan, kalau di kota gitu ya kan, di Samarinda kalian membuat simplisia gitu ya, membuat suatu mengeringkan bahan di kota Samarinda seperti itu. Apakah kalian cukup yakin bahwa tidak ada debu, kemudian tidak ada timbal hasil pembakaran emisi dari bahan baku bensin, ya kan? Kemudian apakah kalian yakin tidak adanya kontaminasi dari apa udara gitu ya kan? Gitu, udara yang membawa semua partikel partikel apa saja gitu. Nah, habis itu kan kita akan bukan simplisi ya, yang kita keringkan tadi kan akan kita konsumsi. Nah, disitulah letak bagaimana toksisitas itu terjadi, begitu ya kan? Kalau kita tidak memperhatikan cara kita membuat atau bagaimana kita memperlakukan bahan baku atau makanan. Ya, pengeringan makanan, bikin ikan asin, sepertinya seperti itu. Kan itu kan kalian nggak makan saat ini, tetapi kan ada yang mengkonsumsi itu. Mungkin kalian tidak makan itu, tapi ada yang mengkonsumsi itu. Dan itu pembuatannya kan tidak ada pembuatan yang skala industri besar, pasti skala industri yang terbuka, bukan industri tertutup gitu. Nah, itu juga bisa. Kemudian ya pembuatan makanan kaleng, hasil fermentasi, itu bisa juga mengakibatkan kalau bahan bakunya tidak jelas akan terjadi namanya foodborne, itu toksisitas yang diakibatkan oleh foodborne. Nah, kalau kita merujuk pada bidang farmasi dan toksikologi ya, kalau kita lihat ya kan di sini adalah suatu makanan ya kan yang terkontaminasi sehingga pas saat kita makan ya kan itu kita mengalami keracunan yang disebut dengan keracunan bawaan makanan begitu. Berarti kan tidak hygiene seperti itu. Nah, prospek yang di sini kita lihat adalah bukan hanya pada kondisi patogenitasnya melainkan juga pada farmakodinamika toksin, bagaimana dia bagaimana dia di dalam tubuh itu seperti apa mekanismenya kerja dia ya kan gitu, perjalanannya, kemudian kinetikanya itu waktunya bagaimana ya kan, kemudian bagaimana penata laksanaannya gitu. Tapi kita akan fokus pada eh, apa apa saja yang toksin yang bisa terjadi pada proses foodborne ini atau keracunan bawaan begitu. Nah, bedakan dulu infeksi dan intoksifikasi. Ya, infeksi itu kan bakteri tertelan hidup-hidup lalu berkembang di saluran cerna. Nah, itu kan termasuk infeksi ya, ya kan? Tapi terapinya gampang, hanya kita memerlukan antibiotik, obat penurun demam, dan vitamin. Oke. Tapi kalau intoksifikasi foodborne, nah, bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya seperti alga itu telah memproduksi suatu toksin, ya kan? Memproduksi suatu toksin. Jadinya kalau infeksi foodborne itu makanan yang bakteri masih hidup. Jadi pas kita makan, ya kan, sistem imun kita sudah bisa bekerja. Salah satunya sebelum terapi antibiotik itu diberikan, sistem imun kita sudah bekerja jika jika itu dalam kadar
infeksi atau terkontaminasi sedikit ya jumlahnya gitu. Tetapi kalau sudah intoksifikasi berarti mikroorganisme itu sudah mengeluarkan namanya toksin mereka di dalam makanannya. Dan sifatnya sama lagi. Dalam proses pengawetan makanan atau pembuatan makanan itu selalu melibatkan panas, radiasi, ya kan? Tetapi ada beberapa senyawa kimia memang yang dihasilkan dari mikroorganisme penginfeksinya itu cukup kuat seperti itu dan tetap aktif selama proses pengolahan makanan itu baik secara langsung maupun yang sudah secara industrial tadi. Makanya kalau kita itu cukup ketat di industri makanan, di industri farmasi itu cukup ketat dalam proses analisis. Jadi analisis kimia atau analisis analitik farmasi itu ya fokusnya bisa pada produk, fokusnya bisa pada lingkungan, atau fokusnya pada instrumen analitiknya begitu yang digunakan untuk terapan di aplikasi pekerjaan kita. Jadi ya nggak bisa dipisahin ya gitu. Nah, ada beberapa contoh kayak Staphylococcus dan Clostridium itu ya kita bisa mengeliminasi toksinnya, tetapi kita tidak bisa mengeliminasi mengeliminasi bakterinya, tetapi tidak bisa mengeliminasi dari toksinnya. Dan ini golongan-golongan bakteri ini ya cukup cukup sering kali ditemui dalam dalam ya kayak Klebsiella juga sama. Enterobacter, bakteri yang di kulit ya kan Staphylococcus itu cukup bisa. Clostridium itu kan termasuk anaerob dia. Staphylococcus itu kan anaerob dia fakultatif, jadi masih bisa ada udara. Nah, ini hal-hal yang seperti ini juga perlu mikrobiologi perlu kita kita pelajari lebih lanjut seperti itu. Nah, ini saya buat ini ya sedikit beberapa jenis toksin gitu ya. Itu dan toksisitasnya juga dan sumbernya dari mana gitu. Nah, kalau eksotoksin bakteri itu dari bakteri dari Clostridium botulinum ya itu ini termasuk protein ya sebetulnya. Eksotoksin ini termasuk protein. Dan ini dalam dunia kosmetik juga diberikan. Toksin ini digunakan malah untuk salah satu estetika gitu, mengencangkan kulit karena sifatnya dia memang merusak merusak tadi yang mengekebaskan saraf kita atau otot saraf kita gitu ya kan. Jadi sehingga saraf itu tadi tidak lagi elastis, jadi masih bisa 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 apa? Bisa kencang kulit kita seperti itu. Nah, ini biasanya pada makanan kaleng. Jadi kalau kalian makan sarden, selain sarden itu diisukan ada cacingnya gitu ya kan, ada cacing di dalamnya. Nah, kemudian juga bisa saja terintoksifikasi oleh Clostridium botulinum tadi. Kemudian ada juga enterotoksin dari Staphylococcus seperti itu. Nah, ini biasanya ada banyak di susu, daging-dagingan. Itu sering ada di situ. Kemudian ada mikotoksin. Mikotoksin itu disebabkan oleh jamur, ya kan? Kemudian ada fikotoksin itu disebabkan oleh alga gitu ya kan, mikroalga. Nah, biasanya kalau mikotoksin itu cukup banyak di pada kacang tanah, sediaan serealia seperti Quaker Oat gitu ya kan. Kemudian juga mikotoksin itu paling banyak di herbal, salah satunya gitu, paling banyak di herbal yang langsung bersentuhan dengan sumber kontaminan. Contohnya kayak bawang dayak, itu kan ada di tanah hidupnya. Kunyit, jahe, ya itu banyak sekali. Bisa saja ada di situ. Apa namanya? Kontaminasi dari jamur. Ya, mikotoksin itu kan ini ya mikologi itu kan ya ilmu yang mempelajari tentang jamur. Kalau mikotoksin berarti itu jamurnya. Eh, itu toksinnya yang dihasilkan dari jamur seperti itu. Nah, kemudian ada logam berat juga sama. Kalau logam berat ini tergantung dari tempat kita memelihara atau tempat kita menanamnya gitu. Atau juga jumlah dari zat seperti pestisida itu yang digunakan berapa.
besar jumlah akumulasinya. Seperti itu. Oke, di sini ya ini bisa kalian baca nanti ya, begitu. Tapi wah, kalau kita lihat ya cukup apa? Cukup banyak gitu mekanisme yang ada di sini. Nah, kemudian juga ada satu yang perlu kita garis bawahi lagi. Di sini juga ada namanya bakteri bakteri pembusuk gitu ya. Padahal kalau misalnya kita itu makan ikan segar ceritanya, tetapi rasanya kok kita itu kayak gatal di langit-langit mulut kita gitu atau di mukosa dinding mukosa kita. Nah, itu ternyata itu ada apa histamin banyak diproduksi pada ikan-ikan segar tersebut karena ternyata ikan itu sebetulnya nggak segar lagi ya karena tidak segera dihentikan ya kan proses kontaminasinya dengan bekuan atau dimasukkan dalam refrigerator bersuhu 4 derajat seperti itu. Nah, itu bisa terjadi hal-hal tersebut. Nah, mycotoxin itu sebetulnya ya dari Aspergillus, ya kan, kemudian ada Aspergillus flavus, Parasiticus, kemudian ada seperti Fusarium itu yang di tanah, karena Fusarium itu banyak di tanah, tetapi di daun-daun juga bisa ditemukan karena ya Bacillus cereus juga ada termasuk bukan mycotoxin ya, itu termasuk bakteri, tetapi juga ada di bagian di tanah karena memang Bacillus banyaknya base-nya adalah di tanah seperti itu. Jadi kayak Penicillium, Rhizopus, kemudian Cladosporum dan Alternaria itu ada begitu dan memang banyak yang selain ikan, daging, akar-akaran, maksud makanan seperti ketela gitu ya kan, seperti kentang itu bisa saja terkontaminasi gitu biji-bijian dan grain itu juga bisa terkontaminasi gitu ya kan sehingga eh, dihasilkanlah satu mikotoksin itu dihasilkan suatu mikotoksin. Nah, kalau yang ini tadi kan beberapa yang dari bakteri ya penyebabnya seperti Staphylococcus, kemudian Bacillus cereus gitu ya kan. Itu adalah di sini semuanya. Nah, sekarang mikotoksin. Mikotoksin itu nggak banyak sebetulnya. Kalau kita kaji dari apa bentuk strukturnya ya kan, bentuk strukturnya ya sebetulnya ini termasuk apa senyawanya Pak Wisnu itu dulu ya. Alfa toksin itu termasuk bentar. Ah, apa senyawa Pak Wisnu dulu dia dapat S2-nya? Dia emang golongan fenol, sebetulnya golongan senyawa fenolik, tapi kerangka strukturnya ini khas sekali. Ini kerangka strukturnya yang ini ya, gitu. Kerangka strukturnya ini adalah yang bensin yang ini dengan dengan yang ini. Enggak, bukan kerangka strukturnya ini konstituennya. Kerangka strukturnya yang ini. Sorry, sorry. Ini kumarin, senyawa kumarin. Ya, senyawa kumarin itu dia memang bentuknya seperti flavonoid gitu ya kan, senyawa flavonoid, tetapi dia tidak ada rantai B-nya. Dia hanya ada sampai rantai ini yang A, aduh, yang A, ini yang B. Ini kerangka strukturnya gitu. Kerangka strukturnya dia posisinya posisi orto terhadap karbonilnya posisi orto terhadap gugus laktonnya yang ini, O yang di sini ya, seperti itu. Nah, ini untuk alfa toksin itu sebetulnya ya ada C5-nya juga di sini, ya kan, bentuk furannya gitu, bukan bentuk siklonya. Nah, ini ada rantai sampingnya, ini juga rantai sampingnya. Nah, aflatosin itu sendiri, dia punya ciri kalau dia di kromatografi, itu di 254 dan 366 dia berpendar, ada yang berwarna biru dan berwarna hijau. Jika yang uh, alfa toksin B, ya kan, itu dia memang berwarna blue. Maksudnya B itu adalah blue, kalau yang apa? Kalau yang G itu green dia fluoresensinya berpendarnya gitu. Nah, kalau yang M dan satu ya M1 dan M2 ini adalah memang isomer tapi biasanya ini pendarannya berwarna apa? Biru begitu. Gitu, berwarna biru. Nggak mungkin kan M langsung bilang merah gitu.
nggak ada pendarahan warna merah. Kalau dilihat dari strukturnya tidak ada pergeseran batokromik yang menyebabkan pergeseran dia berwarna merah seperti itu. Memang M itu hanya penomoran saja. Kan bentuk strukturnya sama seperti ini, sama seperti B1, ya aflatoksin B1 dan B2, hanya beda pada substituen, saya lupa nomornya nomor berapa ini, tapi ada hidroksil pada posisi sinsinfuran lakton ini gitu. Lakton, iya lakton, sinsinfuran lakton. Nah, nah, ini sebetulnya juga kalau dalam dalam drug discovery ini digunakan sebagai bisa digunakan sebagai anti kanker. Emang ada beberapa jurnal yang mengatakan itu, tetapi masih dikaji hingga saat ini tentang kalau stabilitasnya bukan tentang toksisitasnya terhadap hati seperti itu. Jadinya memang perlu dikaji ulang. Nah, ini sangat kuat walaupun dipanaskan, sangat sangat kuat, tidak mudah kedegradasi. Dan ini kalau bisa masuk ke ya kan bahan baku akan menjadi masalah seperti itu. Jadi memang pada umumnya ya ini yang menyebabkan keracunan-keracunan itu salah satunya dari kontaminasi pada lingkungan, dari lingkungan. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya kalau ini. Nah, batas dari alpha-toksin itu sendiri ya kurang dari 20 mg per kilogram berat badan, 4 per billion. 4 per billion biasanya kan ppm ya, 4 per million, dan ini 4 per billion, lebih dari 1 miliar begitu ya kan, gitu. Billion lebih dari 1 miliar gitu. Jadi kalau misalnya yang B1 gabungan total alpha toksin itu sekitar kurang dari 20 mikrogram per kilogram berat badan. Kalau yang B saja itu 5 kilogram per kilogram berat badan. Gitu. Mhm. Oke. Nah, ini lagi ada toksisitas akibat cemaran kemasan primer. Nah, ternyata kamu kalau sering dengar BPA, BPA gitu ya kan. BPA itu singkatan dari bisphenol A. Gitu. Bisphenol A itu adalah senyawa yang digunakan, salah satu zat sintesis yang digunakan dalam proses pembuatan plastik. Nah, beberapa pembuatan plastik itu ya itu tadi, selain tadi di udara juga ada yang kecemarannya masih nempel di kemasan plastik tersebut. Sehingga memang di kemasan plastik itu biasanya di apa di kan kemasan plastik itu kan biasanya kan polimer ya, dia plastik itu polimer ya kan. PPV termasuk polimer gitu. PPV polimernya gitu, atau kan yang PPT polimernya gitu. Nah, itu eh, terkadang ada yang memang plastik-plastik yang tidak bebas dari BPA-nya gitu. Yaitu yang dia adalah pelindung gitu. Ya, plastik itu kan dari polikarbonat gitu ya kan, PTE, PPE gitu ya kan. Kemudian dari PVV juga ada, tapi kalau PVV kan nggak bisa buat minum ya, karena memang dia kayak kayak. Tetapi ya nggak gitu juga sih. Kalau 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 sekarang sudah minum air galon, kalau dulu kan selang, selang sampean. Pipa-pipa itu kan ada yang besi dan ada yang plastik. Nah, kalau plastiknya juga itu masih ada yang tidak ya ya bisa ini ya tidak bisa direbus atau tidak bisa dipanaskan, tidak bisa kena air panas gitu ya. Nah, itu memang tidak boleh digunakan gitu. Jadi ada senyawa bisphenol. Bisphenol itu adalah senyawa organik sintesis, ya kan? Kerangka dasarnya adalah senyawa fenol. Kerangka dasarnya satu, gugus benzen, satu benzen, ya kan? Dengan satu hidroksil. Nah, BPA itu dia punya dua hidroksil yang dihubungkan dengan apa namanya? Dihubungkan dengan ini nih bukan propan ini. Iya, dengan
Ya, intinya dihubungkan dengan senyawa karbon lah, begitu, dengan senyawa karbon kayak gitu, dengan senyawa karbon. Nah, di mana ada substituen metil di sini, ada substituen metilnya, ini bisphenol. Ini adalah senyawa bisphenol itu seperti ini. Nah, fungsinya tadi memang untuk pelapis. Nah, tetapi bisphenol ini cukup mudah larut dalam air. Jika kita apa? Jika tidak bebas bisphenol, maka akan terjadi toksisitas yang cukup berbahaya bagi manusia seperti itu. Nah, kan karena dia karena sebetulnya bisphenol ini sendiri itu punya beberapa jenis atau varian. Tetapi semua jenis ini itu sebetulnya tidak aman. Kadang ada yang tidak mengandung BPA, tetapi dia mengandung BPF atau BPE atau BPS seperti itu. Yang mana semua itu sebetulnya cukup larut dengan air, karena fenol kan larut dengan air. Adanya metil di sini itu kemungkinan besar kalau dalam proses pemanasan dia bisa lepas juga dari polimernya. Nah, itu bisa jadi makroplastik juga begitu. Walaupun dia bukan plastik sebetulnya, tapi juga senyawa gitu. Nah, ini beberapa, ada 6 jenis senyawa dari BPA begitu. Bedanya adalah di bagian bridge atau jembatan penghubung antara dua fenol ini. Kalau yang BPA itu sendiri dia ada gugus dimetil metana gitu kan, dimetil dua dua metan, dua dua metil ya kan, dua metil gitu ya kan, ada dua dua metil di sini ya kan, sama satu etil. Ini kan CH, ini kan C4 gitu ya kan, gitu. Dan di atasnya kan C3, kan metil. Kalau C3 kan metil. Gugus propilena, propil propilena gitu. Nah, ini biasanya di botol air minum ulang, galon-galon merek-merek tertentu itu ada ini. Itu biasanya ada, tapi sekarang sudah ada yang bebas, kayak yang ada manis-manisnya udah bebas dengan ini seperti itu. Kemudian yang dari mata air jernih di Indonesia itu juga udah bebas gitu. Kemudian juga ada yang deionisasi water yang warnanya oranye, itu juga sama. Yang ambasadornya kan si siapa tuh namanya, Denny Sumargo gitu. Nah, sebut saja yang ya tadi itu yang manis-manisnya minerale dari mata air Indonesia yang paling bagus itu Aqua, kemudian Cleo atau Amidis itu sudah beberapa dinyatakan tidak menggunakan BPA. Tetapi ya kalau kita nggak tahu isi ulang biasa itu bagaimana, seperti itu. Ya, itu yang apa yang perlu kita perjelas lagi seperti itu. Nah, biasanya ya kan ini karena dia itu punya kemungkinan besar ya kan binding affinity-nya itu dengan reseptor estrogen ya kan. Estrogen reseptor alpha dan beta. Nah, itu kemungkinan besar dia itu bisa eh apa bisa bisa memberikan jalur transinduksi pensinyalan ya yang cepat seperti itu, sehingga ini akan menjadikan diri kita mengalami beberapa hal ya kan, seperti disrupsi aksis hipotalamus ya kan, kemudian peningkatan stres oksidatif pada jaringan reproduksi, jadi lebih kepada jaringan reproduksi di jaringan gonad. Kemudian terjadi proses proses epigenetik, yaitu metilasi DNA pada gen-gen yang mengatur perkembangan reproduksi seperti itu ya. Nah, utamanya ini adalah sistem fertil, karena tadi itu di sistem estrogen ya. Reseptor estrogen ini kan banyak sekali di wanita ya, gitu ya kan. Jadinya ini cepat sekali akan meningkatkan sindrom PCOS atau
ya PCOS ya, saya ingatnya PCOS. Sekarang kan udah berubah lagi ya nama PCOS itu, gitu kan? Sindrom ovarium polikistik gitu ya kan. Nah, bisphenol itu juga menyebabkan PCOS seperti itu. Kemudian endometriosis juga bisa terjadi gitu karena estrogen itu sebagai senoestrogen. Artinya dia memimikri senyawa estrogen sehingga bisa berikatan pada reseptor estrogen tadi. Kemudian bisphenol juga bisa menurunkan kualitas oosit begitu, mengganggu proses meiosis atau pembelahan sel telur pada proses oosit. Kalau kalau ini oosit kan ada di perempuan ya seperti itu. Jadi eh ini tidak bisa fertilisasi menurun akibat akibat tadi akibat tidak matangnya apa namanya tidak matangnya sel telur tadi itu. Kemudian pada saat gestasional, yaitu juga bisa terjadi karena dia mudah sekali untuk menembus sawar plasenta ya gitu ya kan. Karena plasenta dan otak itu kan ya merupakan barrier membran yang cukup susah ditembus oleh beberapa zat begitu ya. Jadinya karena dia punya sifat yang cukup baik dalam proses melarut lipofilik dan hidrofiliknya, maka bisa saja masuk ke dalam plasenta seperti itu. Dalam plasenta, jadinya dia mengganggu proses invasi trofoblast dan sekresi homoplasenta, progesteron dan HCG. HCG itu gonad apa gitu ya kan, human chorionic gonad kalau nggak salah seperti itu. Jadi itu bisa saja yang terjadi adalah resiko preeklamsia atau kelahiran prematur dan terjadi proses keguguran yang selalu berulang gitu. Kemudian ada efek transgenerasional pada janin karena itu ya jadi organ reproduksinya itu apa termanipulasi lah begitu sehingga terjadi juga namanya pubertas dini sama seperti tadi tuh hormon-hormon yang digunakan tadi pada makanan pakan pada proses pengembangan daging. Oke, ya ada lagi juga resiko kanker, kemudian ada gangguan metabolik biasa kayak apa resistensi insulin, ya kan? Tapi ini semua rata-rata terjadi pada perempuan seperti itu. Kalau ditanya kenapa, ini juga kurang bisa dijelaskan karena memang kalau ditanya, kalau ditanya gitu ya kan, pasti jawabannya adalah karena estrogen. Ya karena perempuan itu punya estrogen gitu ya kan, itu ego estrogennya tinggi. Kalau laki-laki kan tidak memiliki estrogen, dia dia hanya mempunyai progesteron dan testosteron gitu. Kalau ada estrogennya berarti agak aneh itu laki-lakinya. Ya tinggi aja agak aneh. Harusnya tidak seperti itu. Nah, jadi kalian harus lihat sebetulnya ya banyak juga dilihat pada kemasan. Kalau ada yang bilang BPA free tapi dia ganti sama BPS, ini sama aja ternyata ya juga ini ya juga sama gitu bisa menyebabkan hal-hal yang tadi disebabkan oleh bisphenol A gitu. Jadi ya paling tidak harus free semuanya yang berbau dengan BPA begitu. Makanan kaleng juga nggak boleh. Itu ada pelapisnya. Makanan kaleng itu ternyata ada pelapisnya. Pelapisnya itu kan juga terbuat dari BPA gitu. Ternyata stroke juga ada beberapa stroke karena dia thermal ya gitu ya kan. Hidrotermal gitu ya kan. Stroke itu kan hidrotermal gitu. Ada panas jadi kita bisa print dari kertas itu ternyata ada lapisan bisphenolnya juga.
Nah, sekarang toksisitas yang diakibatkan kontaminasi logam berat seperti itu. Nah, kalau ini tadi ya keseharian sebetulnya ini udah agak cukup berbeda begitu. Karena logam berat itu sendiri kan hasil cemaran memang kawasan yang tinggi logam beratnya, atau ada kawasan juga yang setelah seperti kita di Kalimantan Timur buka tambang di mana-mana begitu ya kan, pengolahan tambang di mana-mana. Nah, itu menyebabkan juga yang tadinya yang tidak ada di permukaan tanah menjadi keluar di permukaan tanah dan semua larut karena faktor lingkungan atau faktor bumi ini kan hujan, kemudian air itu akan masuk ke dataran yang ke kawasan yang lebih rendah, kemudian terakumulasi dan segala macamnya. Nah, itu di daerah hampir L2, L4 mungkin L2 ke sana gitu ya. Itu kan ada beberapa lahan bekas tambang yang digunakan untuk untuk peternakan ikan begitu, ikan nila. Nah, itu juga perlu dikhawatirkan begitu. Walaupun di situ katanya sudah tidak apa, ya ikan nilainya tetap bagus begitu, ikan nilainya tetap bagus, tumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi itu kan proses adaptasi. Ya sama seperti ikan sapu-sapu hidup di bagian tambang tapi dia bisa hidup di mana saja tetapi dia lot atau akumulasi dari ininya tinggi dari logam beratnya seperti itu. Nah, ini sama juga seperti kawasan ya kan kalau kita itu kan tidak ada kawasan pertanian, tidak ada kawasan industri pengolahan dan industri pertanian ya seperti itu. Jadi kan bercampur bercampur begitu. Nah, itu juga cukup dikhawatirkan ke depannya. Apakah antara 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 hasil limbah begitu ya kan, limbah yang dihasilkan itu seperti timbal itu kan ada pada kendaraan bermotor. Nah, itu apakah bisa masuk diserap oleh tanaman juga dan akhirnya nanti tanaman itu saat kita olah gitu ya kan atau kita konsumsi ya mengandung logam berat seperti itu. Nah, logam berat yang kita garis bawahi di sini ya seperti Pb, kadmium, merkuri, arsen. Nah, itu adalah yang cukup logam-logam berat yang cukup banyak mengkontaminasi atau ya keracunan banyak terjadi akibat hal itu karena memang beberapa perusahaan atau beberapa industri memang menggunakan logam-logam tersebut untuk proses proses ini ya proses industrial mereka seperti itu sih ya kayak emas itu kan atau yang lainnya yang saya tahu emas juga atau perak itu juga kan pakai merkuri dalam proses pemisahannya gitu. Jadi itu kan hasil merkurinya itu nanti kan dibuangnya kemana atau nanti tumpahannya juga kita tidak tahu dengan pasti gitu. Makanya ya kalau 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 dikatakan apa kaitannya dengan farmasi ya ada sedikit tapi ini ya kecil begitu karena kontaminasinya harus hilang sebetulnya bukan kita mempelajari metal toksisitasnya begitu atau karena kita nggak mengolah itu tetapi bagaimana itu kalau terjadi cross kontaminasi intinya seperti itu dan bisa kita lihat kejadiannya seperti apa toksisitasnya logam berat itu. Nah, mungkin juga pada nanti hmm, kayak di Bontang. Bontang tuh maaf ya, banyak anak-anak yang mengalami autisme. Autisme itu juga disebabkan salah satunya dari logam-logam yang ada di sekitar maksudnya ya sisa pembakaran itu yang ada di udara itu menyebabkan eh, proses keracunan juga seperti itu. Keracunan juga. Jadinya kebanyakan keracunannya adalah neurotoksik gitu ya kan, kemudian nefrotoksik dan gangguan pada hemapoietik. Kalau logam-logam berat ini begitu. Kalau saraf, gangguan ginjal, kemudian juga gangguan fungsi darah gitu. Oke. Ini kalau PB itu biasanya darah gitu ya kan, sistem saraf dan bagian ginjal. Kemudian kalau merkuri itu dia target organismenya kalau keracunan itu ginjal dan eh,
sistem saraf sentral gitu kan, sistem saraf sentral. Kemudian kalau arsenik itu bisa pada saluran pencernaan, kulit, dan sistem kardiovaskular dan pernapasan. Kadmium ya kan, itu CD itu juga pada sistem rangka kita, kemudian paru-paru kita gitu kan, pernapasan dan ini apa namanya, ginjal kita seperti itu. Kalau kita lihat ya kan, cigarette smoke, industrial baterai ya kan, yang sekarang kan banyak tuh yang di Morowali ya kan, itu kan litium, nikel, apa semua dieksplorasi gitu ya kan. Nah itu bisa aja di dalam situ ada CD-nya ada. Itu kan kalau logam-logam seperti itu tuh pasti ada. Gitu dalam logam-logam tanah jarang pasti ada logam-logam yang heavy metal seperti ini sebagai kontaminasinya. Nah, apalagi perairannya. Nah, itu makanya kalau kemarin itu di Papua sana yang Kanda Bahlil menteri kita itu kemarin sudah menutup beberapa tambang karena yang buka tuh sebelum beliau jadi menteri katanya sudah ada itu siupnya gitu kan, surat izin usahanya gitu ya kan. Nah, berarti kan sudah aman, tetapi ya tidak tahu kalau sekarang kita lihat di bagian Papua sana apakah dieksplorasi lagi. Kalau dieksplorasi lagi berarti lingkungan laut dan biota lautnya juga mengalami yang namanya cemaran. Nah, sisanya kalau dimakan manusia ya jadi permasalahan lagi seperti itu. Ya, nah ini gambar salah satu karakteristik dari merkuri, metal merkuri ya. Metal merkuri itu sebetulnya hampir semua logam berat itu selalu akan berikatan pada sistein sebagai asam amino yang memiliki gugus sulfur hidril atau gugus sulfur begitu ya. Nah, gugus sulfur ini memang gugus kalau dalam proses konjugasi asam amino atau protein dengan suatu small molekul atau molekul asam lainnya gitu kan, turunan asetat atau molekul asam lainnya, itu memang dia merupakan konjugat atau kita tahu juga dengan gugus tiol. Nah gitu. Nah ini memang sebagai konjugasi pengkonjugat begitu bisa langsung berikatan juga dengan eh, sulfur ya kan, kalau dia punya sulfur senyawanya atau juga dia punya muatan elektron atau muatan elektron yang bisa mengikat dia seperti itu. Sehingga kalau protein ya enzim atau protein ikatan protein ini saling kan afinitasnya tinggi ya merkuri terhadap ini. Jadi itu selalu terbawa kemana-mana dan dia bisa metil ini bisa apa menembus sawar otak begitu. Nah, sehingga nanti gangguannya pada sistem saraf. Kenapa? Karena kalau adanya merkuri ini kan berarti ada sistem ROS karena ada elektron bebasnya sangat tinggi. Kalau nanti di sistem ROS ini kan adanya di mitokondria salah satunya. Nah, kerusakan-kerusakan lipid ini tadi yang menyebabkan itu terjadinya ROS begitu. Reaktif oksigen spesies karena ini tadi si metil merkuri tadi itu bisa karena di proses penembusannya melalui membran ya kan itu bisa membuat kerusakan pada sistem membran dan nantinya juga berpengaruh pada sistem sintesis protein dan terjadi stres oksidatif. Kalau terjadi stres oksidatif berarti nanti akan banyak inflamasi begitu, ya kan? Banyak inflamasi. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan pada ginjal, juga kerusakan pada sel saraf, begitu. Nah, kemudian ada arsenik. Nah, senyawa arsenik ini juga sama sebetulnya. Dia juga cukup kuat ya sebetulnya berikatan dengan gugus sulfihidril ya kan. Nah, ini sangat kuat. Jadi kalau dia masuk ke mitokondria, nah terjadi proses ini tadi stres oksidatif gitu. Jadi sama dia juga ya merusak merusak sistem di mitokondria seperti itu, stres oksidatif yang terjadi di mitokondria. Kalau kita lihat bentuk dari arsenat ya kan, arsenat 5 plus itu dengan fosfat itu hampir mirip sebetulnya. Itu hampir mirip dengan fosfat. Sorry ya, ini fosfat bukan
arsenat gitu ya. Nah, jadinya dia mudah sekali, kan kalau pembentukan RNA itu kan membutuhkan adenosin trifosfat ya. Jadi nanti ini ada dia berkompetisi dengan dengan apa? Dengan adenosin trifosfat untuk masuk ke kanal transport itu tadi. Itu berkompetisi sehingga ya itu tadi. Jadinya sintesis untuk adenosin trifosfat tadi itu menjadi tidak terjadi di mitokondria karena kita tahu mitokondria itu sebagai organel yang menghasilkan adenosin trifosfat salah satunya. Nah, adenosin trifosfat itu kan dikatakan energi, padahal ya energi itu dalam bentuk energi bebas fosfat yang membawa 2 plus, kan di fosfat ya membawa 2 plus begitu. Nah, dalam siklus trikloasetat atau sintesis asam sitrat ya kan, nah itu energi dihasilkan dari situ. Ini jadinya yaitu tadi kita ya mati, nggak ada itu kelumpuhan saraf gitu ya kan, kelumpuhan otot. Nah ini disebabkan oleh ini. Makanya arsenik itu bisa jadikan racun. Nggak berbau, ya kan, tidak bisa terdeteksi karena mirip sekali dengan fosfat tadi itu. Ini kadmium. Kalau kadmium itu dia juga sama berkompetisi. Ya dia udah mudah bisa masuk ke dalam sawar atau dalam sitoplasma itu menggunakan protein transport yang ada di permukaan membran seperti itu. Jadi dia bisa masuk. Nah, saat dia masuk ya sama, dia akan terjadi kompleks di protein tadi seperti itu. Nah, akumulasi itu tadi yang menyebabkan sel menjadi lisis. Nah, kalau sel lisis ya otomatis dia itu, nah kalau kadmium ini agak agak ini agak apa, lisisnya karena stres oksidatif tentunya, tetapi dia juga menghambat super oksidadimutase, kemudian glutathione peroksidase, kemudian katalase yang sebagai enzim antioksidan alami di dalam tubuh. Nah, gitu. Jadi dia merintangi metabolisme kalsium untuk masuk ke dalam sel sehingga sel menjadi apa? Sehingga sel tidak melakukan apa namanya homeostasisnya dengan baik seperti itu, regulasi antara kalium yang masuk dengan kalsium yang keluar atau zat mineral lainnya seperti itu. Nah, timbal juga sama, timbal itu juga dia juga selain dia merusak ini apa, menghambat pembentukan sel darah begitu ya, gitu. Dan dia juga menghambat pemblokiran reseptor pada pada sistem saraf pusat tentunya ya seperti itu. Nah, di sini dia menghambat dari channel kalsium sama seperti itu tadi, sama seperti siapa namanya? Kadmium. Tuh, mirip sekali. Kalau di ini dia menghambat ferrokelatase karena ferrotin ya gitu. Ya, porphobilinogen itu ya kan, atau proto itu nanti kan sebagai dasar kerangka untuk menghasilkan protoporfirin ya kan. Protoporfirin ini dia kan kompleks, ini kan proteinnya, kumpulan dari protein gitu ya, dia akan kompleks dengan Fe gitu ya kan, dengan Fe. Nah nanti harus kalau kalau ada Fe dengan protoporfirin, nah sebetulnya nanti ada enzim yang namanya ferrokelatase. Nah ferrokelatase itu dihambat oleh Pb ya gitu, dia kelat duluan, Pb mengkelat ferrokelatase, akhirnya nggak terjadi tadi hemoglobin. Nah hambatan ini tadi ya kan tidak menghasilkan namanya sel darah merah. Jadi ya anemia kita salah satunya seperti itu. Tuh. Kemudian Pb juga bisa menghambat proses enzim delta aminoflavulinic acid dihidratase.
Ini juga sama. Jadi untuk mengubah dari porfobilinogen itu dibutuhkan amino levulinic acid atau beta ala gitu. Ini intinya seperti itu dia. Nah, kalau ini dia menghambat NMDA itu merupakan A-nya itu aspartat kalau nggak salah, A-nya itu aspartat, dia aspartat gitu. Nah, saya lupa N-nya itu N-nya itu N pada posisi N gitu. Ini dia karena kalau dalam proses PABA ya, sel sinap itu kan perlu kalsium ya. Kalsium itu sebagai proses penghantaran sinyal gitu. Nah, kalau ini dihambat oleh Pb, ya reseptor tadi NMDA tadi, aspartat tadi ya gitu kan, itu tadi tidak berjalan dengan baik sehingga proses sinaptik dari otak itu tidak berjalan sehingga gangguan kognitif dan memori dari manusia. Ini kalau dari logam berat. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak yang bertanya? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita sudah cukupin saja ya perkuliahan kita hari ini. Nanti saya akan tanya kepada tim dosen bahwa apakah masih ada satu lagi kita pertemuan begitu. Kayaknya masih ada satu lagi pertemuan, ada kuliah tamu dari rumah sakit gitu kalau nggak salah tentang toksisitas ini. Nanti bisa kita apa? Saya hubungi lagi lah kalian gitu. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, ya sudah. Nanti berarti tinggal saya bikin soal untuk ujian kalian. Ya, gitu. Oke, Permisi Pak, untuk absen hari ini bagaimana ya Pak? itu yang lupa. Bagus tanyanya. Oh, ini sering lupa ini. Udah tua nih, jadi sering lupa-lupa ini. Padahal Pak Wisnu, Bu Kiki satu angkatan sama saya. Mereka belum sering lupa. Sorry ya kalau saya tadi sambil minum, sambil apa. Karena memang lagi radang saya sebetulnya. Ini saya buka aja start unmul, nanti tinggal kalian ini ya, tinggal kalian absen ya, gitu. Oke, kalau memang tidak ada yang dipertanyakan, ya sudah, ya kan saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang saya berikan pada hari ini bisa dimengerti oleh kalian dan bisa dipahami oleh kalian dan menjadi amal baik buat saya dan menjadi amal baik juga buat kalian nanti sebagai farmasis ya ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak. wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak.